Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Lirrajali nasiban ma maktasabu walin nisa'i nasiban ma maktasabu. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Al-ayah sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Al-ulama warasatul anbiya, para kiai, punyai, ustadz ustadzah, dai daiyah, mubalik-mubalighah, para guru agama yang saya hormati, serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tokoh masyarakat ingkang kawula tenggo karya-karyanipun, sesepuh ini sepuh ingkang kawula tenggo janganan nasihatipun. Ini pun kaum pemikir, analis, kaum medis, kaum sejarawan, arkeologi, geologi, geofisika, maupun yang ahli di bidang penelitian maupun di bidang pengkarya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang muslim muslimat, juga yang non muslim yang sempat mendengarkan dakwah saya di YouTube. Jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Temenggung Kyai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga non pelosok daerah Nusantara Indonesia. Saya beralamat di Dusun Jambiwangi, Desa Tawangerjo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Bersama YouTuber saya Tumiran Handoko. Jangan lupa subscribe. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat bermuajahah, berkumpul di sini majelis taklim dalam rangka dakwah di siang hari ini dalam kesempatan kesehatan, kenikmatan yang luar biasa yang menimbulkan rasa tentram di hati kita dengan siraman-siraman rohani. Diumpamakan pepohonan yang kering kemudian diluncurkan siraman dengan air yang dari mata air. Adem dinginlah hati kita yang gundah gulana, yang sumpek, yang jibek, yang sedih. Kemudian disirami rohani dengan ad-dinun nasihah, insyaallah berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap menghirup udara segar, kita selalu membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, ada suatu kisah di saat orang loro-loko, di saat orang sedih, di saat orang hidup tidak cukup, hidup miskin, hidup tidak punya apa-apa. Kalau orang itu mau berusaha untuk bangkit, kita sebut namanya dermawan. Mas Darmawan ini orang biasa, hidupnya tidak cukup, tidak kaya, tidak jadi aghnia, tidak, biasa saja. Bahkan mau HP-HP-nan saja harus naik di atas genteng untuk mendapatkan sinyal. Daerahnya sangat terpencil. Maka suatu ketika ada tetangganya ngobrol-ngobrol tentang negara Timur Tengah. Tetangganya ini cerita, Mas Darmawan,
apakah kamu mau seandainya kamu kerja jadi pengembala unta di Arab Saudi? Secara nggak langsung Mas Darmawan ini hatinya terpanggil. Yang pertama, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, punya cita-cita ingin tahu daerahnya para nabi, daerahnya Rasulullah Muhammad SAW di Arab Saudi. Yang ketiga, ingin mengubah nasib. Siapa tahu dengan hijrah melalui bekerja pados pangupa jiwa, kehidupan akan berubah. Daftarlah Mas Darmawan ini ke salah satu PJTKI, berangkat menuju Timur Tengah, tepatnya di negara Arab Saudi. Di sana diterima oleh sang juragan namanya Syekh Abdullah. Kalau bahasane mriki, sampun dipikir Mas kerja wonten mriki sampun. Saking dalem sangune napa niat. Teng mriki gajinipun sak menten panjenengan purun. Kerjanipun napa Tuan Sayyid? Dijelaskanlah kerjanya adalah mengelola, memanajemen beternak hewan unta. Karena hewan unta itu difungsikan satu, Syekh Abdullah ini atau Sayyid Abdullah ini hobi dengan balap unta. Mungkin kalau di kawasan Stadion Kuda Pikatan Wonodadi Blitar ada pacuan kuda, di sana ada pacuan unta. Yang pertama adalah mengembangbiakkan unta, mencetak unta balap. Kemudian yang ketiga juga di bidang properti dan minyak wangi. Dengan kesetiaan yang luar biasa kepada sang juragan, dengan taat patuh perintah kepada atasan, ternyata oleh Sayyid Abdullah, Mas Darmawan ini dinilai secara tidak langsung. Diteliti caranya dia bekerja, ketekunannya di dalam bekerja, sopan santunnya, bahasa lemah lembutnya di dalam mencari nafkah, bekerja di hadapan tuannya, hormat terhadap istri-istri tuannya. Karena istri-istri tuannya ini ada Masna wa Sulasu wa Ruba'. Ada 4 orang cantik-cantik masih muda-muda. Kemudian hadirin yang berbahagia, Sayyid Abdullah dalam kurun 1 tahun sakit, kemudian meninggal dunia. Takdir mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyid Abdullah ini berkata sebelum meninggal ketika nazar, Mas Darmawan, nanti ketika aku meninggal, kamu tak amanai untuk jadi suami istri-istriku yang 4 itu, menggantikan posisiku ketika aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbi. Kemudian warisan-warisan harta benda yang sudah saya teruskan, yang saya sudah perjuangkan untuk nafkah istri dan untuk mengelola pekerjaan para karyawan-karyawan yang sudah bergabung kepadaku, hingga aku mengumpulkan harta benda yang begitu luas dan banyak, nanti kamu teruskan, dan itu saya amanahkan untuk kamu dan istri-istriku, dan kamu harus menggantikan aku sebagai suami dari istri-istriku. Subhanallah. Mas Darmawan seperti laksana petir menyambar di siang bolong. Jeder bahasane wong Blitar. Gleger entoh. Biung. Masa toh? Bahasane wong Blitar ngoten. Tanpa disengaja dapat istri 4 cantik-cantik, dapat harta benda, karena dinilai oleh sang majikan Mas Darmawan ini termasuk orang yang 1 cerdas, 2 cakep, yang ketiga jujur, dan yang keempat tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu di dalam bekerja. Ada 1 unta yang bernama Malik. Ketika si Mas Darmawan ini masih jadi pembantu dari Sayyid Abdullah, si Malik ini berteriak-teriak lantang, minta dicuci baju, bukan baju,
nggak dicuci badannya ya lah, mau diminumi, mau dirawat dengan baik kayaknya ala anak kecil balita itu. Tapi ternyata unta itu memang salah satu binatang yang dijamin masuk surga, terutama untanya Nabi Muhammad SAW sama untanya Nabi Soleh alaihissalam. Ini si Malik ini nggak berani teriak-teriak di hadapan Mas Darmawan setelah Mas Darmawan menggantikan posisi juragan setelah Said Abdullah meninggal. Hadirin yang berbahagia, inilah perjalanan kurun waktu Mas Darmawan akhirnya naik pangkat, naik tahta menjadi seorang pengusaha dan orang kaya di daerahnya itu. Kalau dulu berangkat dari kampung membawa tas satu, kemudian tas kecil minyak angin satu, menurut cerita Mas Darmawan, sekarang sudah luar biasa. Kehidupannya beranjak, kehidupannya berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan harta benda. Tetapi meskipun begitu, Mas Darmawan tidak pernah berkata sombong dan tidak pernah menyombongkan diri menjadi orang yang pengusaha, orang yang kaya raya. Sodakohnya sangat santer, sodakohnya terhadap fakir miskin, terhadap anak yatim dan orang yang membutuhkan selalu rutin, sehingga dengan kerutinan-kerutinan itulah mengakibatkan Mas Darmawan naik tahta, naik derajat disegani di wilayah itu. Dan istri-istrinya sangat mencintai istri yang keempat ini. Subhanallah. Inilah hadirin yang berbahagia, dari amanah sang juragan yang diberikan kepada Mas Darmawan untuk meneruskan perjuangannya, dari untuk menggantikan suami menjadi suami dengan memperistri 4 orang dari mantan istri dari juragannya Said Abdullah. Mas Darmawan jadi suami dan jadi juragan karena mengelola properti, mengelola peternakan unta, dan mengelola toko parfum di Arab Saudi. Ini rezeki. Pikirannya Mas Darmawan pada waktu itu ketika dia bekerja di Timur Tengah adalah, saya hanya kepingin mengubah nasib, cukup bekerja, ada sisa uang saya kirim ke desa kampung halaman. Tetapi justru malah menetap di Arab Saudi menjadi penduduk asli setelah pindah negara karena punya istri 4 dari istrinya juragannya. Setelah juragannya meninggal, diamanahkan untuk diperistri kepada Mas Darmawan dan harta bendanya diberikan kepada Mas Darmawan. Tetapi Mas Darmawan selalu masih taat dan tidak lupa untuk berbakti kepada orang tuanya di desa. Orang tuanya di desa dibangunkan rumah yang baik, setiap tahun diamanahkan untuk bersedekah kepada lingkungan dan orang-orang yang membutuhkan. Ini menjadi modal pelajaran bagi kita semua hadirin hadirat yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, serta non muslim yang sempat melihat dakwah saya. Ini menjadikan pelajaran bagi kita. Karena apa? Pelajaran dari hidup yang sengsara, pelajaran dari hidup yang tidak berkecukupan, yang masih kurang, kemudian menuju hidup yang sangat mewah, tetapi syukur nikmat dari hidup yang selalu ada menjadi tambah ada, menjadi luar biasa. Janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Hadirin yang berbahagia, belajar dari pengalaman Mas Darman ini atau Mas Darmawan ini, kita dapat untung, yaitu hidup tidak pesimis, hidup selalu optimis, dan hidup penuh dengan kebanggaan dan usaha untuk meraih kesuksesan. Dari PJTKI, peternak unta,
mengelola unta, memandikan unta, membersihkan kotoran unta, hidup tidur di dekat kandang unta, jadi satu berdampingan, hanya beberapa jarak berapa meter dengan kandang unta, akhirnya menjadi juragan unta dan punya istri 4 yang cantik-cantik, dapat harta benda dari juragannya Said Abdullah yang kala itu bukan apa-apanya. Tapi Allah kalau meningkatkan derajatnya yang luar biasa, memberikan kemewahan dan memberikan harta benda yang luar biasa, tidak akan sulit bagi Allah dengan kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in jauh. Buah durian ada di pelosok daerah, buah sawuh ada di pelosok gunung. Tapi kalau takdirnya itu menjadi buah yang andalan, buah yang favorit, suatu ketika buah durian, buah sawuh dan buah-buah yang menjadi favorit akan pergi ke kota-kota hingga ibu kota negara-negara, tidak hanya lokal tapi bisa internasional, karena buah itu asli sebagaimana sifat Mas Darmawan yang murni. Pelajaran bagi kita hidup, pelajaran bagi kita untuk meraih hidup dalam kehidupan. Semoga ini menjadi itibar bagi kita semuanya. Mari kita bersolat bersama-sama, kita meniru ujian kehidupan dari Mas Darmawan, seorang yang biasa menjadi luar biasa karena syukur nikmat dari Allah, juga karena usaha ikhtiar yang tiada henti, juga kejujuran dan kebijaksanaan dalam keadilan mengelola manajemen hatinya sehingga disukai oleh juragannya dan kemudian diterima oleh istri-istri juragannya. Setelah juragannya meninggal tanpa protes, tanpa sengketa, Mas Darmawan meneruskan perjuangan untuk mengelola properti, untuk mengelola peternakan unta dan toko parfum minyak wangi di Arab Saudi. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita kelak menjadi orang-orang yang meniru jejak kehidupan yang baik untuk kita pelajari bersama-sama. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabi asani wa daraji, adfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Aku iki omong sadermo, sira ora kena semoyo. Aku iki dikongkon sing maha kuwasa, ngongkon nyabut nyawa ira. Malaikat Israel sing nyabut nyawa, ditunjuk saka sing kuwasa. Ra peduli bayi cilik, remaja, dewasa lan tuwa, umpamane klopo ceblok sak wayah-wayah ora apa-apa. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asani wa daraji, adbadayaji ratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Terima kasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Sampai jumpa lagi dengan saya Kanjeng Raden Tumenggung, Kiai Tasdik Jawa Tiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga nun pelosok daerah Nusantara Indonesia. Billahi taufik wal hidayah wa biridho wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.